Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ihbati fillahi azanillahu wa yakum. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman ya. Besok kita akan menyelenggarakan atau menunaikan rutinitas ibadah kita setiap tahunnya, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha yang berketepatan pada hari Senin. Meskipun teman-temannya ada beberapa di berbagai daerah yang hari ini sudah ada yang menyelenggarakan sholat Idul Adha tersebut. Namun kalau saya pribadi teman-temannya itu lebih memilih mengikuti ulil amri sajalah. Kita cari aman. Dan seperti biasa di tempat saya sebelum besok melakukan ritual ibadah sholat Id di malam hari terdengar ramai teman-temannya, yaitu di berbagai masjid mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil, baik itu di kalangan orang-orang dewasa sampai ke anak-anak. Tapi lumayan meriah teman-temannya. Oke teman-temannya, kita mulai saja. Dalam pertemuan kali ini saya akan coba menanggapi beberapa kejadian atau beberapa tradisi yang sering dilakukan di masyarakat setempat di berbagai daerah, khususnya di Indonesia ini. Di mana tradisi ini teman-temannya yaitu tradisi sesajen yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kalangan Nahdiyin, yang mereka beranggapan katanya ini adalah sebuah wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam agama Islam teman-temannya, tradisi sesajen ini jelas dilarang di dalam agama Islam, karena bisa dikatakan tradisi seperti ini sudah terpapar dalam kategori kesyirikan. Mengapa saya mengatakan demikian teman-temannya? Seperti yang sering kita lihat atau kita jumpai teman-teman kita yang melakukan sesajen seperti ini. Contohnya mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka letakkan sembelihan tersebut ya untuk laut atau untuk pohon-pohon keramat, dengan alasan katanya mereka mencari berkah dan mencari wasilah agar mereka diberkahi dan mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ironisnya teman-temannya, apabila kita menyangkal hal seperti ini dan kita mengatakan bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang syirik, mereka geram dan marah. Padahal jelas teman-temannya, larangan seperti ini Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-An'am ayat 162. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, yaitu Rabb seluruh alam. Jadi apa yang mereka lakukan ini teman-temannya, yaitu tradisi sesajen, pasti mereka mengatakan ini adalah sebuah ibadah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain yaitu sebuah wasilah. Dan mungkin teman-teman semua mungkin tidak percaya jika saya sendiri yang berbicara bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang syirik. Lalu bagaimana teman-temannya jika pendiri Nahdlatul Ulama sendiri yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang syirik? Di mana di sini ada pernyataan dari Kiai Nahdlatul Ulama yang mengatakan bahwa gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Soleh Darat, mengatakan perbuatan sesajen ini adalah perbuatan yang syirik, dan orang yang melakukan hal tersebut itu sudah dicap oleh Kiai Soleh Darat ini adalah perbuatan yang murtad atau bisa dikatakan keluar dari agama Islam. Dan ini pernyataan dari Kiai Nahdlatul Ulama sendiri teman-teman ya. Dan untuk video selengkapnya teman-teman ya, coba langsung kita simak saja pernyataan dari Kiai Nahdlatul Ulama ini yang mengatakan hal tersebut. Bahwa guru Kiai Hasyim Asy'ari yaitu Kiai Soleh Darat mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik, dan orang yang melakukannya itu sudah murtad atau sudah keluar dari agama Islam. Coba kita simak videonya. Sesajen itu haram jelas. Malah menurut kitabnya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari kan pendiri NU. Kiai Soleh Darat itu mempunyai kitab, gitu ya. Nah, di dalam kitab itu dikatakan min asbabir riddah, termasuk dari sebab kemurtatan adalah meletakkan sesajen untuk tempat-tempat yang dianggap angker, ya tadi itu sesajen, atau untuk makhluk halus atau jin. Itu menurut gurunya Mbah Hasyim Asy'ari yang namanya Kiai Soleh Darat adalah murtad. Kalau yang melakukan orang Islam, naudzubillah min dzalik. Kalau kita secara kaidah umum namanya syirik kan gitu kan, menyekutukan Allah. Orang yang melakukan sesajen di mana saja berada itu sama halnya dengan
menyembah sesembahan selain Allah. Entah itu memberi makan, entah itu karena takut kejahatan makhluk tersebut, atau apa saja. Kok dia melakukan sesajen. Ini tidak boleh, haram. Demikian juga ada fatwa dari hasil Muktamar NU yang kelima. Itu di Pekalongan. Ya. Tahunnya sekitar pelaksananya 1930-an. Itu dikatakan sesajen hukumnya haram. Sudah jelas. Ya. Jadi pelaku sesajen yang mungkar. Kalau mungkar, ya harus ada nahi mungkar. Tidak boleh kita bela. Kita katakan jangan meletakkan sesajen di situ. Harus kita begitu. Namanya kewajiban kita untuk nahi mungkar. Bukan malah dibela. Ya, kasihan ini orang kampung. Kasihan ini pribumi. Kasihan. Ini melanggar apa? Muktamar NU dan juga melanggar apa yang difatwakan oleh Kiai Soleh Darat, yang itu adalah guru dari. Sudah cukup jelas teman-temannya apa yang diungkapkan oleh Kiai Lutfi Basori tadi. Beliau ini salah satu Kiai Nahdlatul Ulama. Dan beliau ini mengutip dari perkataannya gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Soleh Darat, bahwa sesajen tersebut memang perbuatan yang syirik dan orang yang melakukannya itu sudah terpapar perbuatan yang murtad, atau bisa dikatakan sudah keluar dari agama Islam. Dan seharusnya kalau kita benar-benar Nahdlatul Ulama yang murni atau yang benar-benar mengikuti Kiai Hasyim Asy'ari, tentu kita akan mengambil fatwa ini teman-teman ya. Karena sosok Kiai Hasyim Asy'ari ini memang seorang ulama yang Masya Allah. Namun ironisnya teman-temannya, apabila kita menyangkal hal seperti ini, orang-orang mengatakan bahwa ini adalah perbuatan orang Wahabi yang tidak suka dengan ormas Nahdlatul Ulama. Padahal gurunya Kiai Hasyim Asy'ari sendiri teman-temannya yang mengungkapkan tentang hal ini, yaitu Kiai Soleh Darat. Itu jika kita benar-benar mengikuti Nahdlatul Ulama yang murni, bukan Nahdlatul Ulama yang KW-KW-an teman-temannya. Dan di dalam pernyataan Kiai Lutfi Basori yang lain tadi teman-temannya, di dalam muktamarnya Nahdlatul Ulama, itu sudah jelas juga mengatakan perbuatan tersebut adalah memang perbuatan yang syirik. Jadi untuk teman-teman dari Nahdlatul Ulama mungkin harus membaca kitab tersebut, yaitu kitab Muktamar Nahdlatul Ulama, biar semuanya jelas bahwa perbuatan sesajen, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, memang perbuatan syirik. Apalagi tadi gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Soleh Darat, sangat tegas teman-temannya mengatakan apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut, Kiai Soleh Darat mengatakan mereka sudah murtad dari agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah teman-temannya. Oke teman-temannya, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Tradisi sesajen tersebut memang tradisi yang dilarang di dalam agama Islam. Jadi sudah selayaknya teman-temannya kita meninggalkan tradisi seperti itu yang mungkin masih ada beberapa sebagian dari teman-teman kita yang melakukan seperti itu. Mulai sekarang tinggalkanlah. Jadi mulai sekarang kita harus lebih banyak belajar lagi tentang agama Islam ini, agar kita lebih paham tentunya teman-temannya hal seperti apa yang disebut dengan perbuatan yang syirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.